Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitria Tantri Pinanggi, NPM 2014151012 dari kelas Kehutanan A Angkatan 2020. Di sini saya akan mempresentasikan PPT yang berasal dari jurnal yang berjudul Evaluasi dan Analisis Curah Hujan sebagai Faktor Penyebab Bencana Banjir Jakarta. Jurnal ini ditulis oleh Sutopo Purwonugroho dalam Jurnal Sains dan Teknologi Modifikasi Cuaca, volume 3, nomor 2, tahun 2002, halaman 91 sampai 97. Yang pertama, pendahuluan. Dimensi dan masalah banjir di Jakarta terus meningkat yang diakibatkan dari faktor alamiah maupun aktivitas penduduk. Bencana banjir besar tercatat pada Januari dan Februari 2002 yang menggenangi 42 kecamatan dengan luas mencapai 16.041 hektar. Dimensi banjir menjadi lebih besar akibat perkembangan kawasan yang tidak didukung dengan teknologi pengendalian banjir. Secara geomorfologis, Jakarta terletak pada 13 sungai serta rata-rata curah hujan tahunan yang cukup tinggi. Adanya curah hujan yang berintensitas tinggi dan durasi lama menyebabkan banjir di Jakarta dan sekitarnya. Faktor penyebab utama adalah intensitas curah hujan yang tinggi sehingga kapasitas sungai tidak mampu mengatuskan limpasan permukaan. Akibat limpasan permukaan menggenangi daerah sekitarnya yang serupa pada tahun 1996. Faktor curah hujan merupakan faktor yang dinamis sebagai faktor penyebab banjir. Dibandingkan faktor lainnya, maka curah hujan menarik untuk terus diteliti. Yang kedua yaitu metode penelitian. Yang pertama, waktu dan tempat. Penelitian ini dilakukan pada tahun 2002 bertempat di daerah khusus ibu kota Jakarta. Yang selanjutnya yaitu data. Data berasal dari BMG, Departemen Kimpraswil, Dinas PU DKI Jakarta. Membandingkan analisis frekuensi hujan maksimum dan analisis mengacu pada hasil penelitian JICA dan Direktorat Jenderal Pengairan. Kemudian di sini menggunakan metode Gumbel, di mana kita melakukan uji Ci-kuadrat dan uji Smirnov-Kolmogorov dengan mengambil data curah hujan harian maksimum lebih dari 81 stasiun selama 10-68 tahun. Nah, ini penjelasan lebih lanjut mengenai metode Gumbel. Mendasarkan atas karakteristik dari pemencaran dengan menggunakan suatu koreksi yang variabel. Persamaan yang digunakan untuk menghitung periode ulang T, yaitu T sama dengan 1 per M plus C min 1, di mana T merupakan banyaknya tahun pengamatan, M merupakan nomor urut data dimulai dari yang terbesar, C merupakan koreksi Gumbel yang merupakan suatu fungsi dari nomor urut relatif dalam serinya dan sifatnya. Yang ketiga yaitu hasil dan pembahasan. Di sini ada gambar 1, yaitu pola hujan daerah Jakarta dan sekitarnya. Berdasarkan hasil perhitungan rata-rata curah hujan tahun 1989 sampai 1999, curah hujan daerah Jakarta mempunyai puncak pada bulan Januari. Bulan Januari dan Februari merupakan bulan yang sangat tinggi curah hujannya, yaitu 364 mm pada Januari dan 329 mm pada Februari. Merupakan rata-rata curah hujan dari 20 stasiun curah hujan. Kemudian di sini ada gambar rata-rata curah hujan daerah Jabodetabek dan sekitarnya pada tanggal 17 Januari sampai 9 Februari 2002. Bulan Januari 2002, curah hujan besar terjadi di daerah Jakarta, Bogor, Tangerang, dan Bekasi.
Kejadian hujan besar di Jabotabek terus terjadi hingga 1 Februari 2002. Jumlah rata-rata curah hujan di Jabotabek selama 7 hari sejak 26 Januari hingga 1 Februari 2002 mencapai 464 mm. Jumlah hujan tersebut jelas lebih besar daripada rata-rata curah hujan normal untuk Jakarta. Kemudian di sini terdapat peta isohyet penyebaran hujan pada tanggal 29 Januari 2002. Nah, dari peta tersebut kita mendapatkan data yaitu pada tanggal 29 Januari 2002 terdapat 2 pusat hujan yaitu Bekasi dan Depok hingga Bogor. Adanya curah hujan yang besar di Bekasi hingga ke arah timur menyebabkan banjir di Bekasi hingga kawasan pesisir pantai utara wilayah Bekasi. Adanya pusat hujan di hulu Sungai Ciliwung yaitu di Depok hingga Bogor menyebabkan banjir di daerah Jakarta semakin besar. Kemudian beberapa wilayah Jakarta sudah terjadi banjir sejak tanggal 27 Januari 2002. 1 Februari 2002, tepatnya pukul 10 waktu Indonesia Barat, ketinggian muka air di Sungai Ciliwung di Depok yaitu 320 cm dan Peil Manggarai pada tanggal 2 Februari 2002 pukul 4 adalah 10,8 meter. Mengingat kondisi banjir Kanal Barat sudah kritis, maka Gubernur memerintahkan untuk membuka pintu air Manggarai. Timbulnya curah hujan yang besar pada 29 Januari 2002 sangat dipengaruhi oleh adanya pusat tekanan rendah di atas Selat Sunda dan di Samudra Hindia. Pusat tekanan rendah tersebut menyebabkan massa uap air yang basah yang berasal dari Asia berkumpul di tempat tersebut. Akibatnya timbul hujan badai yang cukup besar. Kemudian di sini terdapat gambar 4, yaitu citra satelit GMS-5 yang menunjukkan tutupan awan besar di atas daerah Jakarta dan sekitarnya pada tanggal 28 Februari 2002 jam 7 waktu Indonesia Barat. Akumulasi awan-awan besar penyebab hujan menumpuk di sekitar Selat Sunda hingga pantai utara Jawa Barat. Dengan adanya angin baratan, maka pergerakan awan-awan besar tersebut bergerak ke arah timur sehingga semakin ke arah timur, maka curah hujannya berkurang. Kemudian ini terdapat tabel periode ulang curah hujan harian daerah Jakarta dan Ciliwung. Kemudian terdapat juga periode ulang curah hujan harian daerah Jakarta dan sekitarnya. Dengan mendasarkan pada hasil analisis frekuensi curah hujan tersebut, maka hujan tanggal 29 Januari 2002 di Jakarta dan sekitarnya merupakan curah hujan dengan periode ulang T1 hingga 150 tahun. Apabila dibandingkan dengan setiap stasiun, maka hujan yang terjadi di Tanjung Priok mempunyai periode ulang 7 tahun. Selanjutnya berturut-turut stasiun BMG mempunyai T sebesar 2 tahun. Halim Perdana Kusuma mempunyai T sebesar 2,2 tahun, Depok 8,2 tahun, Citeko Bogor 7,9 tahun, dan Bekasi 150 tahun. Periode ulang adalah periode waktu rata-rata yang diharapkan terjadi. Kemudian ini terdapat tabel curah hujan bulan pada saat bencana banjir di Jakarta pada bulan Januari dan Februari 1996. Ditinjau dari segi curah hujannya tahun 1996, maka tebal curah hujan secara lokal lebih tinggi daripada tebal hujan sebagai penyebab banjir tahun 2002. Pada banjir periode 9 sampai 11 Februari 1996, curah hujan di Jakarta justru lebih tinggi daripada di sekitarnya, yaitu mencapai 300 mm pada tanggal 9 Februari 1996 dan mempunyai periode ulang 500 tahun. Dengan demikian, banjir pada bulan Januari sampai Februari 2002 merupakan banjir ekstrim yang lebih besar daripada tahun 1996. Yang terakhir yaitu kesimpulan. Kesimpulan yang didapat, yang pertama, banjir yang terjadi pada tanggal
27 Januari hingga 1 Februari 2002 disebabkan adanya curah hujan yang tinggi. Yang kedua, terjadinya curah hujan dengan intensitas besar dan durasi lama disebabkan karena adanya pusat tekanan rendah di atas Selat Sunda dan di Samudra Hindia. Yang ketiga, banjir tersebut timbul juga didukung oleh adanya sistem pengolahan sumber daya air yang tidak baik. Demikian pembahasan jurnal tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.